Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pemirsa Tembelang TV, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali bersilaturahim dengan saya Cak Eko Tralala di Tembelang TV. Dan alhamdulillah saat ini dulur, saya bersama Bapak Weli Sugriwo. Jadi Bapak Weli Sugriwo ini adalah seniman ludruk, para seniman ludruk yang ada di Jawa Timur. Ini beliau Pak Weli Sugriwo tentunya tidak asing lagi bagi para seniman atau pelaku budaya yang ada di Jawa Timur, khususnya kota Jombang, karena beliau adalah pimpinan salah satu seni ludruk yang ada di Kabupaten Jombang. Nah ini dulur, aku kate ngobrol-ngobrol santai terkait dengan budaya ludruk yang ada di Kabupaten Jombang, karena beberapa tahun terakhir ini sudah lama lah itu kesenian ludruk yang ada di Kabupaten Jombang itu redup, bahkan seniman ludruk pun tidak nampak di di dunia entertain atau hiburan yang ada di Kabupaten Jombang. Jadi koyok hilang sirna ngono ludruk itu. Padahal ludruk menurut saya bener bora ya Gia. Nanti kebenarannya kita tanyakan kepada Pak Weli Sugriwo. Ludruk itu asli munculnya kira-kira dari Jombang itu bener bora. Itu nanti kebenarannya Pak Weli Sugriwo ini yang akan menyampaikan. Dan ini mungkin yang disampaikan Pak Weli Sugriwo nanti akan bermanfaat untuk kita semua warga Jombang, khususnya masyarakat bawah. Ya, apalagi nanti didengar oleh beliau-beliau yang memegang peranan di pemerintahan Kabupaten Jombang, yang mana ketika seni budaya ludruk ini redup, maka sebenarnya kalau ini memang seni budaya ludruk ini muncul dari Jombang, ya awake dhewe ayo berusaha dulur piye ludruk ini bisa dilestarikan terus, karena salah satu ikonnya Jombang. Pak Weli Sugriwo, menurut panjenengan apa sebab daripada redupnya ludruk di Kabupaten Jombang? Karena panjenengan selaku seniman ludruk. Nah, ini pripun nih Pak Weli Sugriwo? Oke, bagaimana komentarnya? Ya, begini Mas Eko. Ya, kita sebagai seorang seniman, juga pekerja seni yang ada di Jombang, memang juga di beberapa tahun ini telah redup dan suram melihat kesenian ludruk di Jombang. Gak ono tanggapan belas. Karena apa? Ya memang sistem ludruk untuk saat ini, kenapa kok masyarakat sudah tidak gemar kembali, masyarakat tidak mau eksis mengikuti lagi, itu memang perlu solusi yang terbaik. Memang kalau kita mengacu dari asal-usul dan riwayat ludruk, itu memang berasal dari Jombang. Asli Jombang ya? Asal-muasal ludruk. Ya. Lo. Jadi kalau sampean ke sana, ke Surabaya, kemanapun yang sudah umum, sudah memperluas di kawasan Indonesia, mungkin yang paling utama Jombang. Ya. Makanya kalau orang-orang maupun di Malang, di Pasuruan, Probolinggo dan sebagainya, itu pasti ludruk mana? Jombang. Nah, untuk kemunduran fisik ludruk ini, itu faktornya memang kita pun masih dalam angan-angan dan rancangan. Pertama, kalau dinamakan ludruk itu podo ae Mas. Sampai ndelok ludruk ya, si A, si B, si C itu sama. Isinya ludruk sama. Iya. Yang tidak bisa disamakan, pertama ya, kembali lagi ke Allah juga, pertama adalah Allah, rezeki. Ya, itu yang faktor rezeki ya, faktor rezeki. Yang kedua kali itu faktor kreativitas dari para seniman ludruk, senimannya sendiri, dan kekompakannya juga kerukunan ya. Dan yang ketiga ya,
kepedulian dari aparatur pemerintahan daerah. Berarti 3 faktor ini ya yang pengaruh. Iya, Pertama faktor rezeki. karena seni tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa ada dorongan dan dukungan. Nah, kalau kita mengacu ke Jombang, betulnya Ludruk itu, Ludruk apa labelnya Jombang sebetulnya akan mengangkat pemerintah Jombang, Mengangkat nama daerah, nama Jombang. daerah. Nah, itu sama. Jadi kalau Ludruk yang asalnya, seandainya kata seperti halnya Ludruk masa baru, pimpinan baru. Mas Weli Sugriwo, Ludruknya dari sampean niku. Jombang, ini Jombang. Jombang. Ludruk Trisula Dharma dari Jombang, seandainya kata. Sama. Ludruk Jombang Jaya, kan ada. Ada nggih? Ya. Itu dari Jombang kan. Kalau senimannya itu mau maju dan mau rukun, insya Allah. Karena apa? Sekarang kita lihat di khalayak ramai dimanapun, seakan-akan Ludruk punah, Ludruk ini akan hancur. Itu karena apa? Terpengaruh oleh kesenian asing. Sing sini seperti halnya dari dini, anak usia dini sudah tidak dikenalkan lagi dengan Ludruk. Padahal seni, termasuk salah satunya Ludruk, ini merupakan suatu identitas, baik itu identitas dari suku atau identitas dari bangsa yang pada akhirnya. Contoh begini, Ludruk, oh berarti Bang Indonesia. Nah, bisa dikatakan berarti Ludruk ini salah satu identitas dari suatu negara, yang mana seharusnya dalam hal ini pemerintah memang harus ikut serta terkait dengan bagaimana cara Ludruk ini terus nanti bisa lestari dan berkembang. Ngoten nggih Pak Griwo nggih? Iya, maksudnya begitu. Jadi kalau kita harus menguri-uri Mas, melanjutkan sejarah, karena apa? Ludruk di zaman dulu, pendiri Ludruk sebelum ada Ludruk merajalela, ada cerita dan sejarah riwayat. Nggih. Seorang Ludruk juga pejuang kemerdekaan. Jadi mungkin waktu itu kesenian ini digunakan sebagai media untuk berjuang ya. Tapi lewat panggung. Lewat panggung ya. Lewat semon-semon nanggone penjajah. Semon-semon. Ya memang, makanya cerita juga lewat cerita, adegan cerita. Ya, seperti halnya ngene rasane wong dijajah, ngene rasane wong dijajah, ngene rasane wong dihina, difitnah, kan ada semua di tayangan dalam pementasan Ludruk. Terus juga dalam kidungan juga, terutama kepada pelawaknya. Waktu di Surabaya itu ada gedung kesenian Durasim. Cak Durasim itu aslinya seniman Ludruk, Mas. Asli mana nih? Pelawak. Sebetulnya itu Jombang. Jombang ya, Cak Durasim. Setelah itu dia Indonesia terjajah Belanda, terus langsung Nippon, beralih ke Jepang. Ya Nippon. Dari Nippon Jepang. Dijajah Nippon, Cak Durasim berdiri di atas panggung dengan punya kidungan Bekupon Omahe Doro. Bekupon Omahe Doro, melok Nippon, kok tambah soro. Yang pada akhirnya terus dieksekusi, ditembak. Akhirnya dipegang, ditangkap oleh Nippon, tentara Nippon. Akhirnya Durasim ditahan di Kalisosok, ya kan, sampai mempunyai penyakit gudik yang pada akhirnya sakit akhirnya meninggal. Mulanya jangan dianggap di zaman dulu penjajahan memang dia ada orang yang berani untuk berbicara, tapi lewat panggung. Insya Allah nanti masyarakat kita, makanya seni itu adalah saran dan kritiknya lewat panggung, Mas. Kalau kita di rumah ada gejolak dalam rumah tangga, dalam anak, dalam apa, tapi kalau kita akhirnya dilampiaskan untuk panggung, gitu loh. Jadi kalau ada permasalahan sing isine nduk omah, itu ada permasalahan yang nggak enak hati, ya, marah, geger sama keluarga. Akhirnya melihat tontonan Ludruk, Mas. Di situ jadi terhibur. Insya Allah bisa merukunkan kembali. Gitu, menyadarkan dia loh, meredam emosi kita. Makanya Ludruk itu bukan digarani tontonan, juga tuntunan. Tuntunan untuk kita semua, khususnya masyarakat Jombang,
umumnya mah masyarakat Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kalau kita mengacu, marilah kita kembali lagi, kita lestarikan ludruk, kita uri-uri, jangan sampai punah, jangan sampai hancur ludruk di Jombang. Makanya yang pertama kali harus kita kembangkan kreativitas kita untuk menyampaikan kemajuan dalam mengikuti era zaman. Iya, iya. Dan juga mohon dengan hormat lagi sangat kepedulian pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, untuk nyepot ludruk supaya kembali bangkit, bisa menjadi nama baik atau ikon Jombang yang sungguhnya. Membawa nama atau kebaikan dari kota Jombang. Karena sekali lagi memang ludruk ini menurut saya salah satu ikonnya kota Jombang yang perlu dilestarikan. Karena kalau seniman ludruk untuk berdiri sendiri kayaknya sih nggak bisa, karena segala sesuatu kalau mau berdiri tegak itu ada beberapa faktor yang harus ikut serta. Berkreativitas untuk mendukung sesuatu hal yang harus berdiri tegak, salah satunya adalah ludruk. Nah, terkait itu juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Wedi Sugriwo, bagaimana cara dari seniman ludruk untuk membuat kreativitas atau berinovasi sehingga dapat membawa atau menarik suasana ketika pada waktu pertunjukan ludruk, sehingga ludruk ini dapat diterima dari semua kalangan generasi muda dan generasi tua dan kalangan yang lain-lain. Nah, ngoten nggih Pak Gribang. Jadi harus bisa dinikmati, mempersembahkan terbaik, terutama visi dan isinya dalam pementasan itu. Dalam dagelan dan guyonnya seperti dulu kan ada meriwayatkan dagelan tunggal gedek. Kemarin menyontohkan teman-teman tanggone tunggal gedek. Itu kan juga wacana, Mas. Oh, iku berarti wong nek gak akor sampai tanggane, geger sampai tangga tunggal. Menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Waktu itu sinten yang pemainnya waktu itu Pak siapa itu yang tangga tunggal gedek ini? Yang dulu penciptanya Pak Setu, Mas. Pak Setu nggih niku. Oh, sutradaranya Pak Setu nggih. Ya, yang peran yang pertama kali nggih. Di waktu dulu terus berkelanjutan, ada semua seniman baik pelawak sudah mengikuti semua. Tapi nyatanya masyarakat masih mau menerima. Karena apa? Di samping guyonan, dagelan, tapi ada makna tersendiri sebagai contoh dan wacana masyarakat. Jadi maka dari itu harapan saya, terutama kita sebagai seorang seniman juga pimpinan ludruk, marilah kita kreativitas itu yang paling penting, juga marilah kita berpikir secara positif. Dalam arti gini, kalau ludruk di Jombang ini memang tidak satu dan dua, banyak Mas. Kalau kita berbicara ludruk, induknya banyak ya. Berarti kalau nama-nama ludruk banyak yang itu banyak Mas level. Tapi di mana seperti halnya kita mempunyai toko atau warung ataupun rokok lah ibarat. Kan ada rokok Jisamsu, ada Grendel, dan macam-macam rokok. Harapan saya juga begitu. Kalau rasanya Samsu dibanding ambek rokok Grendel, kan sudah lain, Mas. Tapi jenengnya tetap rokok, Mas. Lalu terus yang kalau sudah punya level, Pak. Levelnya itu payu katakan kan. Kan harus punya nilai label. Jadi tabelnya harus sendiri. Jadi supaya masyarakat ini bisa membedakan. Oh, nek aku kepingin rokok Samsur kan sak mini. Tapi kalau sekarang, kalau kita mengingat di Jombang kan amburadul. Karena amburadul apa? Juga pemainnya sendiri. Pemainnya sendiri juga amburadul, ya. Terus masyarakatnya regenerasinya sudah tidak mengikuti lagi, Nah, pengenalan lewat alumni, kalau dulu SD sudah dikenalkan ludruk, tapi sekarang kan sudah hilang. Kalau seninya sendiri itu tahu, berarti saya mengikuti karyawan rokok Grendel, kita harus punya alur Grendel, kita ikut rokok Godang Garam ya, kita alur Godang. Tapi kalau iki karyawane iku wong Godang Garam kok melok nduk Jarum, iku wong Jarum kok melok nduk Grendel, apa bisa berkembang? Kan tidak. Masyarakat bingung. Itu terkait personal
atau pelaku Ya, seninya pelakunya ya, seni. pelaku seninya ya. Nah, pelaku seni. Setiap ada ludruk pentas kita lihat itu ada. Setiap ludruk itu pentas itu ada. Induknya beda-beda, labelnya beda-beda, pemainnya sama. Pemainnya sama. Berarti dalam hal ini kan memang yang perlu kita pikirkan pengkaderan. Nah, Sehingga pemain ludruk itu nanti bisa banyak, atau apa ya, generasi penerusnya bisa banyak lah, bisa berkembang, terus bisa berjalan. berjalan. Nah, Ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang yang rumah senior itu kan akan membungkam, Mas. Jadi tidak mau mengetok tolakan kepada regenerasinya juga. Bungkam itu berarti bisa dikatakan apa ya, pelit ilmu. Pelit ilmu. Jadi kalau sudah merasa senior, dikira kan jo sampai wong iso kan itu. Jo sampai kabeh iso ngene iso kabeh aku gak mangan gak payu. Nah, itu dua harapan. Oh, ngoten nggih. Iya. Makanya ilmunya itu disimpan dewe. Nah, itu untuk yang belajar boleh ndak ada. Kan gitu, Mas. Kayak ini dulur. Saat ini saya dengan Pak Weri Sugriwo ini maksud dan tujuan saya memang juga sinau. Jadi di sini adalah pasinaon. Saya sendiri sangat-sangat prihatin dengan dunia seni, khususnya seni ludruk yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, ini mungkin dengan video yang saya buat saat ini dengan pelaku seni ludruk Jombang Pak Weri Sugriwo ini nanti bisa apa ya, ketika panjenengan melihat bisa timbul hero atau semangat piye carane yang punya jiwa seni khususnya piye carane ayo seni ludruk iki diuri-uri sak iso-isone yang mana di dalam seni ini sebenarnya ada satu apa ya, satu hal baik, ada manfaat yang mana di dalam seni ludruk ini ada yang namanya syiar kebaikan, ada tuntunan. Karena ketika waktu saya melihat cerita ludruk itu, di situ memang sangat-sangat banyak nilai luhur daripada seni ludruk yang sebenarnya itu harus apa ya, kita kembangkan dan kita bangga punya yang namanya seni. Dan apalagi menurut saya Pak Griwo ya, seni ini adalah bagian dari nikmat. Karena ketika kita melakukan apapun, nek tidak pakai seni gak enak. Ndak enak itu. Memang itu. Makanya seni salah satu bentuk syukur ketika kita menerima nikmat apa yang namanya seni, salah satu bentuk syukur ya piye awake dhewe carane uri-uri. Lah uri-uri atau melestarikan atau mengembangkan ini menurut saya adalah salah satu bentuk rasa syukur. Itu Pak Griwo menurut saya. Makanya itu, Mas, kita juga ikut prihatin. Jadi beberapa tahun ini memang mengalami kemunduran fisik untuk pelaku seni baik ludruk ya di Jombang. Nah, dari itu harapan saya lewat kita ini beradu argumentasi. Iya, kita sharing-sharing sinau di Tembelang TV. Mudah-mudahan masyarakat ataupun teman-teman yang bisa mendengarkan atau bisa melihat dengan keluh kesah kita, ya, insya Allah dari belahan masyarakat Jombang ini bisa kembali lagi, kembali semula. Jangan menghilangkan seni tradisional. Seni tradisional. Kalau sudah berbicara seni tradisional Jombang adalah ludruk. Seperti hanya yang dulu yang sudah kita dengarkan kemarin itu kan kita mendengar seperti Ponorogo punya ikon reok. Setelah diambil alih baru lain baru terus bingung ngomel-ngomel. Ikut aku. Tapi ketika kita mempunyai gak dirawat. Jangan sampai kok tiba-tiba ludruk diklaim oleh orang lain ludruk asli membuat ludruk. Terus kita baru bingung. Makanya itu, marilah kita belajar dengan sesungguhnya dan mudah-mudahan ya aparatur pemerintah kita yang ada di sana, pemerintahan baru Jombang. Nah, ini perlu disampaikan mungkin kepada beliau Aba Haji Warsubi sebagai Bupati baru Jombang, terutama kepada kepala dinas, baik kebudayaan, itu perlu, Mas. Mudah-mudahan bisa ikut bareng-bareng merawat ikon Jombang. Salah satunya adalah ludruk. Sama, jangan kok merasa dianak maskan.
nggak senang. Ya. Jadi kalau merasa ada di Jombang itu ada kesenian apa, Ya. ya mari kita saling kita nyengkuyung. Artinya bukan ludruk saja. Ah, Semua seni budaya yang ada di Kabupaten Jombang, muga-muga setelah ini kita punya giro semangat untuk uri-uri. Karena luar biasa dengan ludruk itu yang sudah membantu ikut berjuang terkait dengan merebut kemerdekaan. Tadi bekupon omae doro melok nipun tambah soro. Tak durasimnya madagnya ditangkap oleh iya, Belanda. makanya dulu ada di sini juga ada. Maka Jombang yang punya ekon Remo Bolet itu cak bolet, Pak. Pelawak. Remo Bolet itu aslinya Asli yang dari buat nama Jombang. seseorang. Iya, cak bolet itu. Asli Jombang nggih. Jombang. Oh. Jadi cak bolet pokoknya sampai sekarang kan ngomong Remo boletan deh. Boletan. Berarti penciptanya cak bolet itu. Kalau pelawak. besutan Bolet dari mana? itu kan pelawak, artinya Iya. yang jenenge boletan itu terima apa Remo Banyolan. Oh, Remo banyak. Kalau Iya. yang besutan itu gimana besutannya? Besut itu kan zaman dulu, jadi sebelum merdeka, Mas. Itu dari Jombang atau dari Iya, luar Jombang? pelakunya dulu itu cak besut itu kalau sering kali dulu zaman dulu kan diadakan di Jombang. Oh. Jadi zaman dulu sebelum merdeka mungkin 42 atau 43 nggak perlu Ya. sebelum merdeka Hmm. kan ada yang berlambangkan besut itu Manjamino gitu. Jadi kan itu sampai ponakane kan Ya. dari situ ya. Nggih. Nah, itu kan melambangkan akan menunjukkan melambangkan akan merdeka. Oh, iya iya. Jadi jenenge cak besut, nah, bebet yang bermaksud. Bebet yang bermaksud. Mulanya di situ cak besut kan pakai bebet Ya. putih seperti bebet enggak Ya, bebet bebet, seperti iya. sarung itu. Oh, iya iya iya. Di pelawon lah kata. Iya iya iya. Bebet Iya. ya. Putih. Ah, Nah, ditaleni lawe. iya. Melambangkan apa itu? Ya akan persatukan bangsa lewat gendera. Jadi pakai apa? Kalau orang sekarang mengatakan kopiah lah. Kopiah. Kalau biyen ngarani kuncir Ada merah. oh gitu ya. Jadi pakai serban kepala merah, Hmm. bebeti putih, Hmm. taleni lawe, melane melambangkan merah putih. Bersatu. Bersatu taleni lawe. Untuk menuju Mengajak kemerdekaan. Pak Weli Sugriwo, terima kasih atas kesediaannya kita sinau bareng atau sharing-sharing terkait dengan seni budaya yang ada di kabupaten khususnya dan umumnya untuk Indonesia. Terima kasih Pak Griwo ya. Ya, Mudah-mudahan- saat ini penang gitu Mas Eko. Ya. Saya juga ikut prihatin karena sudah hampir Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun lah di Jombang sudah hampa. Apa? Tidak ada penampilan ludruk. Zaman dulu kan sering kali tiap tahun ada lomba ludruk di alun-alun baik di Iya. Ini peran serta dari pemerintahan daerah, mudah-mudahan untuk pelaksanaan HUTRI berikutnya. Ini penampilan ludruk mulai ada lagi. Oke, pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, itulah Iya. tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Weli Sugriwo Terima pelaku kasih. seni Ya, terima yang kasih ada Pak Eko di ya. Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan Oke, bisa lanjut. sama-sama Pak Griwo. Ya. Oke, ikuti saya terus di Tembelang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.